يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang dilakukan seorang hamba ketika mereka berada di dalam masjid Nabi-Nya adalah belajar agama. Sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah." Barang siapa di antara kaum muslimin yang mendatangi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan adalah menginginkan kebaikan dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di dalam majelis yang mulia ini, yang mana kita membacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu sifatnya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah seorang utusan yang paling sayang kepada orang-orang mukmin. Dan di antara salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul, mereka diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, kemudian doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah kepada semua para nabi dan para rasul. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi yang tadi dijanjikan oleh Allah dikabulkan doanya, mereka sudah mengambil doa tersebut di kala mereka hidup dalam kehidupan dunia. Artinya jatahnya sudah diambil. Satu-satunya yang belum mengambil bonus tersebut dari Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa inni ikhtaba'tu da'wati wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan aku sengaja menyimpan doa yang tadi dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan di dunia. Aku simpan. Kapan Nabi menyimpannya dan kapan Nabi mengambilnya? Nabi menyimpannya untuk kehidupan yang berikutnya. Kemudian dikala Nabi menyimpan doa tersebut, dan ini merupakan di antara tabungan Nabi yang paling indah dan luar biasa. Apakah tabungan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal semestinya jatah ini untuk Nabi, tapi Nabi tidak memperuntukkan bagi dirinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati." Dan aku simpan doa tersebut untuk hari berikutnya. Kemudian doa ini akan berubah menjadi syafa'atan li ummati, dan syafaat tersebut dikhususkan oleh Nabi untuk umatnya. Padahal semestinya jatah ini untuk Nabi, tapi Nabi hadiahkan syafaat tersebut yang asal muasalnya berasal dari doa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan oleh Nabi sebagai syafaat bagi umatnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan syafaat tersebut akan didapatkan oleh semua umat Nabi. Mereka yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Bagi mereka yang wafat, bagi mereka yang meninggal, dan mereka tidak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan semoga termasuk kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara bentuk bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bil mu'minina raufun rahimun. Di antara salah satu sifat Nabi, Nabi sayang, Nabi cinta kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi berada di perkuburan Baqi', apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu yang aku inginkan,
adalah bagaimana bisa bersua berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang ada di sana, mereka pun bertanya, awalasna ikhwana, ya Rasulullah, kami di sini bukankah saudaramu? Maka apa jawaban Nabi? Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku, mereka belum lahir, mereka belum ada, mereka tidak melihatku. Walau demikian keadaannya, tapi mereka beriman kepadaku, dan mereka mengikutiku, dan mereka wafat dalam keadaan iman, maka itulah yang disebut dengan saudara Nabi. Artinya kita adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ingin berjumpa dengan kita bersama. Maka kalau Nabi ingin berjumpa dengan kita, kita lebih pantas untuk ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu cara untuk bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bahagia. Karena banyak umat yang berjumpa dengan Nabi tapi mereka tidak bahagia. Tapi ada orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bahagia. Di antara salah satu caranya adalah senantiasa memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang selalu kita sampaikan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat. Bisa jadi paling pantas berjumpa dengan Nabi, paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi, paling pantas dimudahkan urusannya oleh Allah, paling pantas dimasukkan ke dalam surga. Salah satu sifatnya adalah mereka yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah ikhwatul Islam, kita harus tahu kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Kalau kita mengartikan sallu dengan berselawat, berarti masih salah terjemahan kita. Begitu juga wasallimu. Sallu artinya bukan berselawat, tapi sallu itu artinya adalah banyak mengucapkan salawat. Ada syiddah di dalamnya. Karena setiap kalimat bahasa ada syiddah, artinya syiddah. Syiddah itu di dalam bahasa Arab. Kenapa disebut dengan syiddah atau tasydid? Karena penekanan. Kalau berselawat tidak sallu, tapi kalau sallu ada syiddah, ada tasydid di sana. Maka artinya adalah banyaklah mengucapkan salawat dan banyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan ibadah umrah yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Karena rata-rata kita tidaklah melakukan ibadah haji kecuali haji yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan haji tamattu'. Dan haji tamattu' itu adalah mereka yang datang ke kota Mekah, kemudian mereka melaksanakan ibadah umrah dengan sempurna. Kemudian nanti baru pada tanggal 8 Dzulhijjah mereka kembali mengucapkan talbiyah untuk menunaikan ibadah haji yang mulia. Maka itulah disebut dengan haji tamattu', terpisah antara ibadah umrah dengan ibadah hajinya. Dan ibadah ini merupakan ibadah yang paling mudah di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita tahu ikhwatul Islam, bahwa ibadah haji dan ibadah umrah ini merupakan di antara salah satu ibadah yang paling mulia nilainya. Salah satu yang menyebutkan kemuliaan ibadah tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat, ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal. Ibunda kita Aisyah, dia merasa cemburu kepada kaum laki-laki. Kenapa dia cemburu? Karena laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah, sedangkan perempuan mereka tidak berjihad. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling mulia yang kami perhatikan kecuali berjihad di jalanmu atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalah nujahid? Tidakkah engkau perintahkan kami juga ikut berjihad di jalan Allah? Artinya bertanya adalah ibunda kita Aisyah mewakili wanita-wanita yang lainnya. Mereka tidak ingin kalah dengan laki-laki. Ketika laki-laki ingin berjihad, kami pun ingin berjihad. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa jawaban Nabi? Qala la. Kalian perempuan tidak berjihad. Artinya berjihad, berjuang melawan musuh Allah Azza wa Jalla. Lakinna afdalul jihad, akan tetapi ketahuilah wahai Aisyah, ada jihad yang lebih utama dibandingkan dengan jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Apa dia? Hajjun mabrur, yaitu ibadah haji yang mabrur. Nabi mengatakan di dalam hadis ini, bukan orang berhaji, tapi orang yang berhaji kemudian mereka mendapatkan hajjun mabrur.
Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji mereka mendapatkan kata mabrur. Dan sebelumnya kita telah jelaskan ikhwatul Islam, haji mabrur buktinya bukan di sini. Buktinya nanti dikala kita pulang ke kampung halaman, apakah kita masih semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Ada tidak perubahan dalam diri kita? Kalau seandainya ada perubahan, baru kita mendapatkan yang namanya haji mabrur. Nilai daripada haji mabrur itu bukan sekarang. Nanti dikala kita berada di Madinah, kita semangat beribadah biasa. Karena memang semua orang yang datang ke sini mereka beribadah. Begitu juga dikala kita datang ke Mekah, kemudian kita semangat biasa. Karena semua mereka yang datang ke sana beribadah. Kita tahu Mekah, Madinah, tanah barokah, tanah haram. Tapi kapan baru diketahui orang tersebut hajinya mabrur atau tidak? Nanti dikala dia meninggalkan Mekah, Madinah, dia pulang ke kampung halamannya, maka itulah ujian pertama. Apakah dia masih bisa menjaga sholat 5 waktunya? Apakah dia masih bisa membaca ayat-ayat yang biasa dia baca di tanah haram? Apakah dia masih senantiasa berdoa, meminta, bermohon kepada Allah? Apakah dia masih semangat untuk beribadah kepada Allah? Itu buktinya haji mabrur. Maka disebut dengan mabrur. Karena mabrur itu artinya adalah haji yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita haji mabrur, ketahuilah itu lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga kita ingin mendapatkan haji yang mabrur tersebut. Dan haji kita tahu, kalau seandainya disebutkan oleh Nabi, lebih daripada jihad. Kita tahu jihad, tidak ada orang yang berjihad kecuali punya persiapan. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah haji, tidaklah kita melakukan ibadah ini, kecuali juga punya persiapan. Kalau persiapan masalah materi, masalah fisik, jangan ditanya. Semuanya dipersiapkan. Bahkan sambal terasi pun tidak lupa. Ya atau tidak? Semuanya. Tapi ada persiapan yang lebih penting daripada itu semua. Yaitu persiapan bagaimana kita melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Karena salah satu ibadah yang paling cepat dilupakan oleh kaum muslimin adalah ibadah haji dan ibadah umrah. Cepat lupanya. Kalau salat kita tidak akan pernah lupa bacaannya. Dari awal sampai akhir kita tidak akan pernah lupa. Karena siang dan malam kita melakukannya. Kalau ibadah haji atau ibadah umrah, baru tahun kemarin kita haji. Tahun ini kita haji lagi, maka kita sudah lupa. Terutama masalah doanya. Karena ibadah haji ini, faktor Islam yang paling berat dari ibadah haji apa? Dikala kita melakukan ibadah haji ini yang paling berat apa? Apa yang paling berat? Yang paling berat itu adalah oleh-olehnya. Haji cuma 6 hari, 7 hari, oleh-olehnya 30 hari. Tapi kalau Islam, yang paling berat dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah kalimat-kalimat yang indah, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling berat. Iya, tidak diwajibkan, tapi kita tidak ingin pulang ke kampung halaman kecuali ingin membawa pahala yang luar biasa. Dan salah satunya adalah masalah doa. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, banyak zikir-zikir yang nanti akan kita sampaikan. Karena ibadah haji ini, ibadah yang sering dilupakan. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam, ada salah seorang ulama yang dia punya kitab berkaitan dengan manasik haji. Tapi dia belum pernah menunaikan ibadah haji. Karena memang dulu para ulama, ketika mereka mengarang, setiap karangan mereka bukan berarti mereka telah melakukannya. Seperti misalnya Imam An-Nawawi, dia punya karangan atau dia mengarang tentang masalah bab pernikahan. Imam Nawawi tidak pernah menikah, tapi dia lebih ahli dibandingkan dengan orang menikah dalam masalah hukum. Begitu juga dengan ibadah haji. Ada salah seorang ulama yang dia mengarang buku tentang masalah haji, tapi dia belum pernah menunaikan ibadah haji. Kemudian tiba-tiba dia datang melaksanakan ibadah haji. Ketika dia melakukan ibadah haji, ada rangkaian ibadah yang dia lupakan atau dia lupa apa semestinya yang harus dilakukan. Maka dia bertanya kepada teman yang ada di sampingnya, "Wahai fulan, kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah ini?" Maka apa jawaban rekannya? "Kalau kamu ingin tahu, bacalah buku yang dikarang oleh fulan." Fulan itu dia sendiri. Coba bayangkan, orang yang mengarang saja mereka bisa lupa akan rangkaian ibadah yang dia lakukan. Apalagi kita yang hanya sekedar mendengarkannya. Makanya persiapan yang tidak kalah penting ikhwatul Islam adalah ilmunya, doanya, kalimatnya. Dan itulah di antara salah satu ibadah yang paling berat, terutama tidak melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Nah, kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, ketika seseorang sampai di miqat, karena kita berbicara tentang umrah. Jika kita sampai di miqat, maka di antara salah satu kalimat yang wajib bagi kita mengucapkannya adalah niatnya. Niat itu syiarnya, karena niat sudah ada di dalam hatinya. Tapi kita tetap menganjurkan dan dianjurkan mengangkat suara sambil mengucapkan labbaik Allahumma umratan bagi kita yang melaksanakan haji tamattu'. Hajinya nanti baru tanggal 8 Dzulhijjah baru kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Itu nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat ini,
Di awal kita akan beribadah kepada Allah, maka kita kemarin telah mengajarkan doa. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Jangan tidak kita ucapkan, terutama bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah awal startnya di miqat. Maka hendaklah mereka mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah, kami melakukan ibadah haji yang mulia ini, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Dan kita selalu mengatakan ibadah yang paling berat dilakukan adalah ibadah haji dan umrah, karena syaitannya lebih besar dan banyak cara syaitan untuk menggoda manusia di sana. Makanya Nabi SAW mengajarkan awal dikala kita berada di miqat, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. InsyaAllah semuanya sudah hafal ya. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Jangan sampai tidak hafal, terutama bagi mereka yang besok akan berangkat. Ingat kalimat yang diucapkan setelah mereka mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian di kota Islam, setelah itu maka dianjurkan bagi dia mengucapkan kalimat talbiyah. Dan kemarin kita telah menjelaskan tentang masalah kalimat talbiyah, sebuah kalimat yang paling mulia, yang di dalamnya ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena talbiyah itu kota Islam adalah bentuk kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sangat indah, perhatikan bagaimana hadisnya ya kota Islam, agar kita tahu bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang datang ke sini. Al-hujjaju wal-ummal wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah yang haji atau yang umrah adalah tamunya Allah. Mereka wafdullah, mereka datang ke sini karena menjawab seruan Allah. Dan itu dimulai dikala mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu adalah kalimat tauhid yang sesungguhnya. Karena tidak ada kalimat tauhid masuk dalam sebuah ibadah kecuali ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang paling mulia. Kita contohkan misalnya, biasanya tempat yang sering dikunjungi oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah apa? Pasar, mal, tempat belanja. Ya atau tidak? Apa tempat yang paling disukai oleh Allah? Masjid. Apa tempat yang paling dibenci oleh Allah? Pasar. Nah, kalau kita masuk pasar, kenapa pasar ini dibenci oleh Allah? Dengan berbagai macam nama. Karena di sana syaitan itu banyak sekali nongkrongnya. Jadi pasar itu adalah kalau bahasa kitanya tempat syaitan itu ngopi, kalau bahasa kitanya. Banyak di sana. Sehingga orang yang masuk pasar, itu apa kata Nabi? Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang terakhir keluar darinya. Artinya kalau kalian punya kebutuhan, maka usahakan sesingkat mungkin untuk masuk dalam pasar. Karena itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya kita masuk pasar, kemudian kita mengucapkan doa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan 1000 kebaikan. Berapa 1000? 1 juta. Dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Berapa berarti dihapuskan kesalahan? 1 juta. Coba bayangkan. Tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Tapi apabila diawali dengan kalimat tauhid, maka akan berubah statusnya menjadi pahala dan ladang pahala serta amal. Bukan berarti kita yang tidak pergi ke pasar, atau bagi kita yang datang ke pasar, bagi kita yang berniaga, berjualan. Ingat kalimat ini. Kalau perlu dituliskan di toko, di kedai kita, agar setiap orang yang datang membacanya, mereka dapat pahala, kita pun dapat pahala. Artinya supaya kita rubah yang tadinya tempat dosa dan maksiat, tapi berubah menjadi tempat pahala dan ladang amal bagi kaum muslimin. Kalau seandainya tempat yang dimurkai oleh Allah berubah tempat yang mulia mendatangkan pahala, bagaimana tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia? Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia adalah Makkah. Makkah itu ikhwatul Islam. Sebagaimana hadis Nabi, ketika Nabi diusir, kita tahu dikala Nabi berdakwah di Makkah Mukarramah, maka orang-orang Makkah tidak menerima dakwah Nabi. Pada akhirnya puncak kezalimannya, mereka ingin mengusir Nabi dari Makkah, bukan hanya sedang mengusir, dan ingin merapatkan bagaimana cara pembunuhan Nabi SAW. Tidak pernah sebelumnya mereka merencanakan seperti ini. Tapi tiba-tiba mereka berencana membunuh Nabi. Ketika mereka ingin membunuh Nabi, mereka diskusi, mereka rapat, maka datang iblis. Iblis yang datang membantu orang-orang Quraisy. Kalau iblis yang membantu mereka, maka Allah lah yang membantu Nabi. Kemudian pada akhirnya Nabi pun meninggalkan Makkah di malam hari. Ketika Nabi meninggalkan Makkah, apa kata Nabi? Wallahi,
innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Wahai Makkah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang terbaik dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Artinya Mekah itu merupakan tanah yang mulia. Bagaimana kiranya kalau kita masuk Mekah dengan mengucapkan kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia, memasuki tempat yang mulia, maka pahala berlipat ganda yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Makanya mengucapkan kalimat talbiyah. Kemarin kita menanyakan, orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka mengucapkan kalimat talbiyah dari kapan? Kapan awalnya? Kapan awalnya? Bukan di miqat. Setelah mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Orang berada di miqat banyak. Tapi setelah orang berada di miqat, kemudian mereka ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka mereka akan mengawali dengan labbaik Allahumma umratan. Kemudian setelahnya baca doa yang tadi telah kita sampaikan, kemudian baru kita awali dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah diawali setelah mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan, diakhiri. Kapan akhirnya? Akhirnya ikhwatul Islam, ketika mereka melihat Ka'bah al-Musyarrafah dan ingin melakukan ibadah tawaf di sana. Ketika kita sampai di Mekah, kemudian kita masih menetap di sana dengan pakaian ihram, maka itu kesempatan bagi kita memperbanyak labbaik Allahumma labbaik. Dan kemarin kita telah jelaskan, jangan ada di antara kaum muslimin kecuali mereka semangat mengucapkan kalimat ini, karena tidak satu pun kalimat ini didengarkan oleh benda hidup dan benda mati kecuali mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya rugi umat Islam. Kalau kita perhatikan dulu Abdullah bin Umar ketika dia pergi melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji bersama Nabi, 6 hari 6 malam mereka melakukan perjalanan. Sampai di Mekah hilang suaranya. Kenapa hilang suaranya? Karena begitu semangatnya mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Sehingga orang yang kikir, jamaah haji yang kikir, jamaah haji umrah, jamaah umrah yang kikir adalah mereka yang kikir mengucapkan kalimat ini. Minimal ikhwatul Islam bagi luar. Maksudnya kalau seandainya perjalanan kita 6 jam atau 7 jam, minimal 3 jam kita mengucapkan kalimat ini. InsyaAllah bisa ya? Janji? InsyaAllah semoga Allah mudahkan bagi kita mengucapkan kalimat ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi, afdalul hajj. Ibadah yang paling mulia dikala seorang hamba melakukan haji dan umrah adalah kalimat ini. Kalimat tauhid. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika seseorang sampai di Mekah, maka dikala sampai di Mekah, orang yang melaksanakan ibadah ihram atau ibadah umrah, yang berihram ikhwatul Islam, kita harus ingat, ihram itu boleh diganti atau tidak? Ihram yang kita pakai boleh diganti atau tidak? Boleh, terkhusus apalagi kalau seandainya ihram kita itu ada najisnya atau kotornya, terlalu kotor misalnya. Boleh tidak bagi mereka yang sampai ke Mekah kemudian nanti mereka mandi dulu? Boleh. Boleh tidak kalau seandainya dikala kita baru sampai di Mekah kemudian kita tidur dulu? Boleh atau tidak? Nah, boleh. Yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak boleh. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Boleh tidak kita tidur dulu? Betul boleh nih. Siapa yang bisa mengatakan apa alasannya? Ikhwatul Islam, sampai di Mekah. Kalau seandainya kita sampai di Mekah, kemudian kita tidak langsung melaksanakan ibadah umrah, kita istirahat dulu, kita tidur dulu, tidak menjadi masalah. Hanya saja kita harus tetap menjaga larangan-larangan ihram. Makanya di dalam ibadah umrah, ini poin penting bagi kita bersama. Di antara salah satu kewajiban kita dikala kita melaksanakan ibadah umrah yang mulia ini, jangan berusaha bagaimana hanya cepat selesai sahaja. Dan itulah ujian kita bersama. Kita kalau sudah melihat orang selesai melaksanakan ibadah umrah, kita tidak tahan menanggalkan pakaian ihram tersebut. Dan ini kenapa kita mengatakan yang demikian? Terkhusus bagi kita yang mungkin ada hajat dan ada halangan. Bagi kita yang tua, bagi kita yang mungkin tidak lagi bisa berjalan kaki, bagi kita yang harus pakai menggunakan kursi roda, semoga Allah mudahkan mereka semuanya. Maka biarkan saudara-saudara kita dulu mereka menyempurnakan ibadah umrahnya. Kemudian nanti kita baru melaksanakannya. Bisa dipahami? Artinya jangan kita harus bersama rombongan. Kalau bisa bersama rombongan, alhamdulillah.
Kalau seandainya tidak, karena ikhwatul Islam, orang yang tawaf berjalan kaki dengan mereka yang tawaf menggunakan kendaraan, itu berbeza lokasinya. Karena dikala kita tawaf menggunakan kendaraan, boleh atau tidak? Menggunakan sekarang apa namanya, skuter ya? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena Nabi dulu pernah tawaf menggunakan ontanya. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Mau sehat, mau sakit, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi tentunya pahalanya berbeza. Mereka yang paling sulit melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, maka semakin besar pula pahala yang akan mereka dapatkan. Dari situlah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala itu akan diterima oleh seorang hamba sesuai dengan kadar kesulitan dia beribadah. Artinya semakin sulit dia beribadah, ingat, semakin besar pahalanya. Terkhusus bagi saudara-saudara kita, bapak kita, ayah kita yang sudah tua. Itu sulit sekali ikhwatul Islam, tapi ketahuilah, mereka dikala beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pahalanya tidak akan sama. Hanya saja yang dibutuhkan adalah kesabaran. Karena nanti orang yang berjalan kaki dengan yang menggunakan kereta atau menggunakan alat atau menggunakan kursi roda, mereka tidak sama lokasinya. Bisa jadi mereka terakhir atau mereka bisa rombongan. Ketahuilah, kalau kita sampai di Mekah, kalau kita langsung melaksanakan ibadah umrah, silakan. Kalau kita tidur dulu 1 hari, 2 hari juga tidak menjadi masalah. Selama kita masih bisa menjaga larangan-larangan ihramnya. Begitu juga dengan wanita yang datang bulan. Ketahuilah ikhwatul Islam, bagi kita yang memiliki keluarga, kemudian keesokan hari, kita akan melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba datang bulannya, maka dia tetap melakukan semua yang dilakukan oleh para jemaah. Sampai di miqat, dia tetap berniat. Sampai di miqat, dia tetap menggunakan semuanya. Dia tetap berdoa. Yang dilarang itu jangan masuk ke dalam masjid haram sampai dia bersuci. Bisa dipahami? Semuanya, siapapun yang berhalangan dari keluarga kita, dari wanita-wanita kaum muslimin, ketika mereka sampai di Mekah melaksanakan ibadah umrah, mereka berhalangan, maka silakan mereka duduk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan 6 hari. Mereka duduk di hotelnya dan mereka tidak melaksanakan ibadah umrahnya. Kenapa demikian? Karena memang dilarang dalam agama. Bisa dipahami? Artinya kalau seandainya wanita yang haid boleh mengundurnya, maka yang lain juga tidak menjadi masalah. Tapi tentunya mensegerakan lebih utama. Kita berbicara tentang keadaan, karena dikala kita melaksanakan ibadah umrah sekarang, itu berbeza dari bulan-bulan yang lainnya. Kadang kemacetan yang begitu sangat luar biasa, kemudian jemaah yang begitu banyak di kota Islam. Artinya kalau seandainya belum dimudahkan, maka boleh diundur 1 hari ataupun 2 hari. Kemudian setelahnya, dikala kita sampai di Mekah, kemudian kita ingin melaksanakan ibadah umrah dan kita melihat Ka'bah Musyarrafah, maka di saat itulah baru kita berhenti mengucapkan kalimat talbiyah. Itu kalau melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, kapan kita memulai mengucapkan kalimat talbiyah? Kapan kita memulainya? Kapan? Hah? Kapan kita mulainya? Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ada tidak orang yang mengucapkan labbaik Allahumma hajjan tanggal 6 Zulhijjah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ustaz jawab ya. Ada atau tidak? Banyak. Ada tidak orang yang mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan tanggal 1 Zulhijjah? Ada. Artinya startnya itu ikhwatul Islam bukan tanggalnya. Tapi kapan dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjannya, itulah awalnya. Awal dia mengucapkan kalimat talbiyah. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, bukan tanggal, bukan waktu, tapi kapan dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal berikutnya. Tapi rata-rata bagi kita yang berhaji tamattu', maka kita akan mengucapkannya pada tanggal 8 Zulhijjah. Boleh tidak kalau kita mengucapkan tanggal 9 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Misalnya tanggal 8 kita sakit, harus dilarikan ke rumah sakit. Kita tidak bisa pergi rombongan bersama rombongan. Besok baru kita bisa ke sana. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting jangan lewat wukufnya. Bisa dipahami? Karena itulah standarnya. Wukuf itu kapan terakhir waktu kita wukuf? Maghrib tanggal 9 yang lain. Kapan kita? Siapa yang jawab angkat tangan? Sebelum subuh.
pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa alasannya? Ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik karena terlalu jauh ya. Masya Allah jawabannya, barakallahu fiik, syakarallahu lakum alal musyarakat. Baik ikhwatul Islam, wukuf itu terakhir waktunya adalah sebelum masuknya waktu subuh pada tanggal berikutnya, yaitu 10 Dzulhijjah. Kalau ada di antara saudara kita yang sakit, tanggal 9-nya dia tidak bisa berwukuf, dan baru dia bisa berwukuf jam 3 malam misalnya, atau jam 2 malam, walaupun 1 menit, kemudian dia berada di sana, maka dia sudah terhitung melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau lewat azan subuhnya, maka dia tidak lagi melaksanakan ibadah haji, ulang lagi pada tahun berikutnya, kalau bisa. Jelas sampai di sini ya? Artinya ikhwatul Islam, berarti kapan dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, di saat itulah dia mengucapkan kalimat talbiyah. Dan akhirnya kapan? Akhir kita mengucapkan kalimat talbiyah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ketika dia melontar jamarat Aqabah. Kita tahu jamarat Aqabah? Jamarat Aqabah, ada sebuah tempat yang namanya Aqabah. Dan Aqabah itu ada 2. Yang pertama Aqabah yang ada di Taif, itu juga disebut dengan Aqabah. Yang kedua Aqabah yang ada di Mina, dan itulah batasan antara Mina dengan Mekah, disebut dengan Aqabah. Dan disitulah terkenal perjanjian Aqabah antara Nabi SAW dengan penduduk Madinah. Artinya, dikala kita melontar jamarat Aqabah, kalau kita selesai melontarnya, maka boleh bagi kita, atau pada waktu itu selesai bagi kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jelas? Nah, biasanya orang melontar jamarat Aqabah itu kapan? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan awal waktunya? Setelah duha atau setelah salat syuruk. Kapan akhirnya? Sebelum subuh pada hari berikutnya. Bisa dipahami? Karena pada tanggal 10 ini ikhwatul Islam dia ajaib. Kenapa ajaib? Tanggal 10 ini bebas bagi kita melakukan apapun. Misalnya pada tanggal 10 Hijriah, boleh tidak kita bercukur, membotakkan rambut dulu baru kita tawaf? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul, boleh. Boleh tidak kita sa'i dulu baru tawaf? Boleh atau tidak? Itulah keunggulan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat, ya Rasulullah, aku melontar dulu baru aku bercukur, aku tawaf dulu baru aku sa'i dulu baru aku bercukur. Apa kata Nabi? If'al wala haraj. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka silakan kita lakukan apa yang termudah. Misalnya yang termudah pertama kali pada tanggal 10 Dzulhijjah apa? Apa yang pertama kali paling mudah? Cukur. Makanya pada tanggal 10, ketika masuk waktu duha, cukur rambut selesai. Kemudian nanti baru kita melontar jamarat. Bisa dipahami? Tidak mesti melontar jamarat dulu baru kita bercukur. Paham atau tidak? Artinya diberikan kebebasan, walaupun susunannya adalah ranhat, ramyu, melontar, nahar, yaitu menyembelih dam, halak, mencukur, kemudian tawaf ziarah, atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Jelas ya? Nanti insya Allah akan kita kembali memperjelas yang tulisan bagaimana kedudukan bagi kita yang berada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Terlepas daripada itu semua, awal daripada kita mengucapkan kalimat talbiyah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah dikala kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjah. Akhirnya dikala mereka melontar jamarat Aqabah, yaitu satu-satunya jamarat Aqabah, jamarat besar namanya. Karena ada jamarat kecil, ada jamarat pertengahan, ada jamarat besar, atau yang dikenal dengan jamarat Aqabah. Kemudian ikhwatul Islam, itu bagi mereka yang haji. Sedangkan umrah, awal atau terakhir dia mengucapkan kalimat talbiyah dikala dia ingin tawaf. Kemudian ketika kita sampai di Mekah, maka dianjurkan bagi kita yang pertama kali adalah tawaf. Dan dikala kita tawaf ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan di antara sunnah tawaf yang pertama adalah membuka lengan yang bagian kanan. Dan itu adalah bagian sunnah Nabi, hanya dilakukan dikala tawaf sahaja. Mulai dari kita melakukan perjalanan dari Madinah sampai menuju Mekah, maka tutuplah bahu kita yang bagian kanan, terkhusus bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah salat. Karena membuka lengan yang bagian kanan itu hanya dilakukan dikala seorang muslim melakukan tawaf sahaja.
Kemudian setelah mereka tawaf, mereka akan sholat 2 rakaat di belakang makam. Dikala mereka sholat kembali tutup, dan dikala mereka sa'i kembali ditutup, karena sunnahnya hanya dikala kita melakukan tawaf saja. Karena ada 2 sunnah yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama al-ittiba', yaitu membuka lengan yang bagian kanan. Yang kedua berlari-lari kecil kalau seandainya bisa bagi kita melakukannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika kita sampai di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita ingin melakukan tawaf, maka sunnah pertama sebelum kita tawaf, kalau bisa, bagi mereka yang sanggup, bagi mereka yang tidak ada mudaratnya, adalah mencium hajar aswad. Kalau kita bisa, walaupun kita rasa mungkin kita tidak bisa ya, karena fusuk kita kerasain. Artinya ya Islam, karena memang Nabi SAW tidak mewajibkan. Mencium hajar aswad wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib. Sehingga Nabi berpesan kepada Umar, terutama bagi kita yang kuat, ingat pesan Nabi kepada Umar, ya Umar, la tuzahimin nas. Wahai Umar, jangan kamu berebutan dengan manusia. Kenapa demikian? Karena Umar itu orang yang kuat. Kalau Umar yang datang semuanya lengser. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar yang tinggi, yang kuat badannya, fisiknya. Kalau dia naik kuda, kakinya sampai ke bawah. Coba kalau dia berebutan dengan yang lain, lengser semuanya. Makanya Nabi berpesan khusus kepadanya dan kepada kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpaksa kita harus menyakiti saudara, maka janganlah melakukannya. Karena tidak menyakiti saudara hukumnya adalah apa? Hukum tidak menyakiti saudara? Wajib. Mencium hajar aswad hukumnya apa yang harus kita lakukan jika bertabrakan antara wajib dengan sunnah? Harus kita dahulukan yang wajib. Seperti misalnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian jika kita masuk dalam Masjid Nabawi, kita ingin salat sunat, Allahu Akbar. Baru kita selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba muazzinnya kumandang iqamah. Ketika dia iqamah, apa yang harus kita lakukan? Sempurnakan salat atau selesaikan salat sunat? Selesaikan salat sunat, karena tidak ada yang namanya sunat apabila bertentangan dengan wajib. Yang wajib tetap wajib dan yang wajib harus didahulukan. Jelas ya? Begitu juga dengan hajar aswad. Kalau seandainya Allah mudahkan, alhamdulillah. Kalau tidak dimudahkan, maka ada alternatif yang lainnya. Karena hajar aswad itu ikhwatul Islam, kita harus tahu. Hajar aswad, namanya adalah hajar abyad. Hajar abyad itu artinya batu yang berwarna putih. Karena dikala Allah menurunkan batu ini dari surga, maka warnanya lebih putih daripada salju. Dan batu itu adalah batu yang berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Itu di Makkah Al-Mukarramah. Makanya orang-orang yang ada di Makkah, ada benda yang berasal dari surga. Sebagaimana untuk orang-orang yang ada di Madinah, ada benda yang juga berasal dari surga. Yang kita kenal dengan Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Nabi menyebutkan, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Kenapa disebut dengan taman surga? Kita ulang agar kita semangat. Yang pertama disebut dengan taman surga karena siapapun yang beribadah di dalamnya dengan ibadah apapun, maka seolah-olah ibadah tersebut bisa mengantarkan dia ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan itulah harapan kita bersama. Makanya kita rela antrian berjam-jam, walaupun hanya 10 menit, antrian yang 4 jam tidak menjadi masalah. Karena apabila kita bisa beribadah di sana, seolah-olah ibadah inilah yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang datang ke Raudhah, maka dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Sebaliknya mereka yang tidak dimudahkan masuk ke Raudhah, bagaimana keadaannya? Dia datang ke Madinah, tapi tidak ada jadwalnya ke Raudhah. Apa yang terjadi? Paling tidak nanti dia akan ganti travel atau ganti embarkasi lah. Bisa? Kemarin dia embarkasi dari Sumatera, dia pindah ke Kalimantan misalnya. Artinya saking kesalnya. Padahal itu bukan wajib. Karena apabila kita bisa beribadah di sana, seolah-olah kita nyaman, tenang, selesai. Ada sesuatu, atau setelah kita selesaikan sesuatu yang sangat penting dalam kita berjalan ke kota Madinah. Kalau dia tidak sampai ke Raudhah, maka ada sesuatu yang belum selesai rasanya. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut dengan Raudhah? Karena tempat ini yang batasannya dari rumah Nabi sampai ke mimbar Nabi, itu berasal dari surga. Sebagaimana hajar aswad diturunkan dari surga, maka ini pun diturunkan dari surga. Itu makna yang ketiga. Dan makna yang keempat, sebagaimana hajar aswad akan diangkat oleh Allah ke dalam surga, kembali ke tempat asalnya, begitu juga Raudhah ini akan diangkat oleh Allah ke tempat asalnya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah muliakan Makkah dengan hajar aswad, maka Allah muliakan Madinah dengan Raudhatun min riyadil jannah. Sehingga ikhwatul Islam, wajar kalau seandainya sebagaimana kaum muslimin mereka berebutan untuk beribadah di dalam Raudhah, maka demikian juga kalau kita berebutan kalau kita beribadah di hajar aswad.
Karena sunnahnya ikhwatul Islam, ketika seseorang berada di atau ingin tawaf, awalnya sebelum mereka memulai tawaf, dianjurkan kalau bisa mereka mencium Hajar Aswad. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan, nanti ketika Hajar Aswad dikembalikan ke tempat asalnya, maka Allah akan berikan kepadanya mata dan telinga, dan dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal untuk semua orang yang mencium, menyentuh, dan memegangnya. Sesuatu keutamaan yang amat luar biasa. Itulah yang dimiliki oleh Hajar Aswad. Ketika dia menjadi atau dikembalikan ke surga, maka dia ada matanya, melihat orang-orang yang menciumnya, dan nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Dan dia ada telinga bagi mereka yang memberikan isyarat kepadanya. Semuanya kita akan mendapatkannya. Sehingga sunnahnya ikhwatul Islam, yang pertama, kalau seandainya kita sampai di Ka'bah Al-Musharrafah, maka sunnah yang pertama adalah memegang Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian kalau kita tidak bisa, maka boleh alternatif yang kedua. Ada beberapa alternatif. Alternatif yang kedua adalah mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Misalnya kita tidak ingin mencium Hajar Aswad, kita tidak bisa menciumnya, tapi tangan kita memegangnya. Maka kita akan mencium tangan yang tadi memegang Hajar Aswad. Tapi ingat, pastikan kalau itu Hajar Aswad, bukan kepala kawan. Artinya ikhwatul Islam, pastikan, karena sama-sama. Bagaimana kita perhatikan? Pastikan kalau itu Hajar Aswad. Kalau kita memegangnya, maka kita mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Karena Nabi dikala tawaf menggunakan ontanya, Nabi menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, dan Nabi mencium tongkatnya. Bisa dipahami? Artinya alternatif yang kedua, mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Yang ketiga, memberikan isyarat. Dan itulah yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin dengan memberikan isyarat. Pertanyaannya, ketika kita memberikan isyarat, apakah mesti bagi kita mencium tangan? Mesti atau tidak? Iya. Kalau tangan kita bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tapi kalau seandainya tangan kita tidak bersentuhan dengan Hajar Aswad, dicium atau tidak? Disitulah keedahnya. Maka tinggal bagi kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan kalimat Bismillah itu diucapkan hanya pada tawaf pertama sahaja. Atau dikala kita memulainya, Bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita berputar sampai putaran yang berikutnya, maka kita hanya mengucapkan Allahu Akbar. Bolehkah tidak kita mencium tangan? Boleh, mana tahu nanti di putaran yang kedua kita bisa mencium Hajar Aswad atau memegangnya. Kalau tidak, berarti tetap kita memberikan isyarat. Baik, ikhwatul Islam. Kemudian setelah kita melakukan sunnah ini, antara mencium atau mencium sesuatu yang memegangnya, atau minimal kita memberikan isyarat kepadanya, dan inilah yang kebanyakan yang akan kita lakukan, maka mulailah kita melakukan ibadah tawaf. Nah, dikala tawaf itu ikhwatul Islam, ini sekedar masukan kepada kita bersama. Tawaf itu sama dengan ibadah salat. Nabi mengatakan tawaf itu sama dengan salat. Hanya saja di dalam tawaf boleh bagi kita untuk berbicara. Kesamaannya karena tidak boleh seseorang melakukan tawaf kecuali dalam keadaan bersuci. Bisa dipahami? Sehingga apabila ada di antara kita yang mungkin, dan ini pendapat jumhur para ulama, walaupun ada khilaf di sana ikhwatul Islam, tapi jumhur para ulama mengatakan tawaf itu syaratnya ada dalam keadaan bersuci. Itu hanya tawaf sahaja. Kalau sa'i, iya atau tidak? Tidak diwajibkan, walaupun dianjurkan. Tapi kalau seandainya batal, maka tidak berpengaruh. Sa'i kita tetap sah. Tapi kalau tawaf, maka wajib dalam keadaan bersuci. Sehingga kita harus menghilangkan atau berupaya untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa nanti membuat kita tetap dalam keadaan suci. Kita yang terbiasa misalnya, terbiasa buang angin misalnya, maka kita siapkan air di dalam tas kita. Misalnya kita spray, dipersiapkan di sana. Karena wudhu itu tidak mesti mengalir, yang penting basah saja. Kemudian nanti kita bersihkan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, selesai. Mudah sekali. Agar nanti kita tidak repot untuk keluar kembali. Karena kalau kita keluar itu sulit sekali ikhwatul Islam. Nanti kawan kemana, kita kemana. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi yang membatalkan wudhu? Bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudhu atau tidak? Bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudhu atau tidak? Ikhwatul Islam, ingat baik-baik, tidak boleh bagi kita mengatakan tidak, tidak boleh juga bagi kita mengatakan iya. Bisa dipahami? Karena para ulama dikala mereka membahas ini, mereka berdalil dengan dalil yang sama, tapi qiraatnya berbeza. Apa dalilnya?
aulamastumun nisa. Pendapat para ulama yang pertama, bagi mereka yang menyentuh perempuan, menyentuh di sini artinya antara hubungan laki-laki dan perempuan itu makna persentuhan, bukan hanya sedang memegang. Kenapa demikian? Dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Urwah. Hadis ini diriwayatkan dari Urwah. Urwah ini ayahnya adalah Zubair. Zubair ini adalah suaminya Asma. Asma ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Siapa pertama kali jawab? Kita ulang lagi. Fokus. Hadis ini agar kita tahu siapa yang meriwayatkannya dan dari mana jalurnya. Hadis ini diriwayatkan dari Urwah. Urwah ini ayahnya Zubair. Zubair ini adalah suami daripada Asma. Asma ini adalah putrinya Abu Bakar. Apa hubungan Aisyah dengan Urwah? Yang pertama kali jawab ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadukum. Yang kuning atau yang Mekah atau Madinah? Masya Allah. Ya mau gimana lagi dua-duanya ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bayakum. Barakallahu fiik. Baik, kata Islam. Berarti Urwah dengan Aisyah hubungannya adalah keponakan. Keponakan itu mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Mahram. Keponakan. Anak pada saudari. Mahram bagi kita. Karena apabila kita memiliki ibu, dan ibu kita punya saudari, saudari ibu kita sama dengan ibu kita. Bisa dipahami? Saudari dari ibu kita sama dengan ibu kita, statusnya sama. Makanya tidak boleh bagi kita durhaka kepada bibi, saudara, saudari ayah atau saudari ibu. Durhaka kita kepada mereka sama kita durhaka kepada ibu kita sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, hadis ini diriwayatkan dari Urwah. Apa kata Urwah? Aisyah mengatakan kepadanya, dulu Nabi SAW dikala ingin salat, dan kita tahu di Masjid Nabawi itu hanya ada 3 pintu saja. Satu namanya pintu Atika atau Babur Rahmah. Kalau kita lurus di sini, kemudian kita menghadap kiri ada namanya Babur Rahmah. Kemudian bagian depan, kemudian bagian samping. Dan bagian samping itu namanya adalah Babu Jibril, pintu Jibril. Disebut dengan Babu Jibril, nanti kita lihat, karena di sanalah Nabi selalu berjumpa dengan malaikat Jibril untuk menerima wahyu. Artinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan disitulah Nabi masuk. Nah, setiap kali Nabi masuk, berarti dikala Nabi berada di rumah Aisyah, maka rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi itu tidak ada jaraknya. Nah, Aisyah, kita tahu Aisyah itu orang yang paling disayangi oleh Nabi. Banyak candaan Aisyah dengan Nabi SAW. Dan di antara salah satu candaannya, setiap kali Nabi ingin keluar melaksanakan ibadah salat, maka Aisyah tidak membiarkan Nabi keluar begitu saja. Kemudian dikala Nabi ingin keluar, Aisyah menghalanginya. Sebagaimana suami dan istri. Karena orang yang paling romantis adalah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, maka contohlah manusia yang paling berbahagia, yaitu Rasulullah SAW. Coba bayangkan Aisyah, kita ingin salat, kemudian Aisyah melarangnya atau menghalanginya, bermain, bercanda. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Nabi mencium keningnya. Kemudian setelah dicium, baru Aisyah membiarkan Nabi keluar dari rumahnya, kemudian menjadi imam. Allahu Akbar. Nabi mengulang wudu atau tidak? Mengulang wudu atau tidak? Berarti mencium itu bersentuhan atau tidak? Bukan lagi bersentuhan namanya. Lebih daripada itu. Dicium. Bersentuhan, sudah bersentuhan, selesai. Tapi ini dicium. Dan Nabi tidak kembali mengulang wudunya. Nah, kalau seandainya wudu tidak diulang dikala Nabi mencium Aisyah, dikala Nabi ingin salat, begitu juga dengan tawaf. Bukankah tawaf sama dengan salat? Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, sama dalilnya aulamastumun nisa, atau kalau menyentuh perempuan. Di dalam qiraat yang lain, bahasanya, ayatnya berbunyi au masastum, atau kalau menyentuh. Ini menyentuh namanya. Au masastum, atau kalau menyentuh. Berarti pendapat yang kedua ini mengatakan, kalau menyentuh maka batal wudunya. Nah, mana yang akan kita ambil? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau kedua? Kita tidak bisa memaksakan yang mengambil pertama, silahkan. Yang mengambil kedua juga silahkan, tapi tanggung resikonya. Terutama jika nanti mereka tawaf. Karena kalau tidak menyentuh, maka dia yang akan disentuh. Bisa dipahami? Dan insya Allah tawafnya tidak lama, mungkin 6 atau 7 jam selesai. Karena bagaimana kita tidak bersentuhan? Bercampur semuanya, bagaimana kita memisahkan diri di sana? Kita sudah seperti ini, tiba-tiba ada orang dari belakang, dipegangnya punggung kita. Bersentuhan! Artinya, kita tidak memaksakan. Mau yang pertama, mau yang kedua, silahkan. Bisa dipahami? Tapi setiap pendapat itu ada konsekuensi dan tanggung jawabnya.
Bagi yang pertama, hanya saja kami lebih menganjurkan untuk menerima pendapat yang pertama. Dan pendapat pertama ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dan itu lebih mudah bagi kita, terutama bagi kita yang haji. Kalaupun kita ingin mengambil pendapat yang kedua, seperti mazhab Imam Syafi'i, juga tidak menjadi masalah. Silakan. Tapi tentu kita bertanggung jawab terhadap pendapat yang kita pegang. Apalagi nanti dikala kita tawaf dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah paham sampai di sini ya? Kalau sudah paham berarti kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita akan kembali menyambungnya karena ada beberapa pertanyaan di Ikhwatul Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menjawabnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, di antara salah satu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika melakukan ihram di Jeddah karena tidak tahu dan kejadiannya 5 tahun yang silam. Kemarin kita telah menyebutkan Ikhwatul Islam, Jeddah itu miqat atau tidak? Miqat atau tidak? Iya, bagi mereka yang berasal dari benua Afrika. Kita berasal dari benua mana? Kalau ingin jadikan Jeddah miqat berarti kita pindah benua dulu. Tidak menjadi masalah. Karena hunna lahunna wa liman ata ilaihin. Bukankah itu hadis Nabi SAW? Artinya menjadikan miqat itu Ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Tapi kita dari mana? Permasalahannya dari mana? Makanya sekarang kita sebenarnya miqat kita, kalau kita pergi ke Mekah, di mana miqat kita? Ya Lamlam namanya. Tapi karena kita pergi dulu ke Madinah, walaupun kita turun di Jeddah, dikala pramugari pilotnya mengatakan, Bapak Ibu, kita sampai dengan miqat. Apakah kita menukar pakaian? Bagi kita yang pertama kali ingin datang ke Madinah? Tidak. Karena kalau kita ingin datang ke Madinah, maka miqat kita sudah berubah menjadi miqatnya penduduk Madinah. Begitu juga dengan Jeddah. Kalau seandainya kita pergi ke benua sana, maka boleh dijadikan miqat. Tapi karena kita tidak ke sana, maka bukan itu miqatnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Yang sudah terlanjur Ikhwatul Islam. Dan kita tidak memungkiri, memang terjadi perbedaan para ulama. Tapi kami, karena dalam keadaan beribadah, kita akan mencari yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik. Tapi kita mencari yang terbaik karena ini ibadah yang akan kita hadiahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak ingin beribadah kecuali dengan ibadah yang terbaik agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita membahas tentang masalah khilaf, banyak sekali khilafnya. Terlepas daripada masalah khilaf, kita tidak ingin masalah khilaf. Kita ingin mencari yang terbaik di antara yang baik. Seperti yang kemarin kita telah jelaskan masalah menyembelih. Semuanya khilaf tidak menjadi masalah. Yang melakukan pertama, yang kedua juga tidak mengapa. Tapi kita ingin melakukan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Kita ingin tidak ada was-was dalam hati. Maka itulah kaidah yang keluar dari ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kita keluar dari perbedaan para ulama, itu yang harus kita cari. Jangan kita termasuk ke dalam yang diperbedakan oleh para ulama. Kita keluar. Karena ulama tidak berbeza kecuali setelah mereka sepakat sebelumnya. Begitu juga dengan miqat. Kalau seandainya terlanjur Ikhwatul Islam, maka alhamdulillah masih ada caranya. Dan di antara salah satu caranya bagi yang mengatakan itu bukan miqat adalah dengan membayar dam. Orang yang meninggalkan kewajiban, maka boleh mereka dengan dam atau boleh mereka dengan puasa. Tapi kalau orang-orang yang melakukan larangan, maka boleh bagi mereka bayar dam, boleh bagi mereka berpuasa, boleh bagi mereka bersedekah. Itu perbezaannya. Paham ya? Insya Allah nanti akan kita kembali mengulangi. Artinya, demikianlah jawabannya. Sehingga kalau kita ingin mencari kehati-hatian, maka sembelihlah dam, dan dam tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram Makkah. Mana tanah haram yang ada di Makkah? Yang pertama, Makkah. Yang kedua, Mina. Yang ketiga, Musdalifah. Arafah Makkah haram atau tidak? Arafah bukan bagian daripada tanah haram. Kemudian di Ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, apa hukumnya mengulang umrah dalam satu perjalanan setelah melaksanakan ibadah haji? Mengulang-ulang ibadah umrah, bagaimana hukumnya Ikhwatul Islam? Boleh atau tidak? Memang kita tidak memungkiri terjadi perbedaan para ulama Ikhwatul Islam, dan juga kami pernah mendengarkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengizinkan. Hanya saja kami belum menemukan pendapat tersebut terlepas daripada perbedaan para ulama, karena memang kita tidak memungkiri yang berbeza. Salah satunya adalah bagaimana kita mengulang ibadah umrah. Kalau kami lebih condong kepada tidak. Kalau ulama kita di samping kiri kita ini ada salah seorang ulama yang juga berasal dari Indonesia, namanya Anis Bahir Al-Tunisi. Tapi dia tidak pandai bahasa Indonesia. Yang sedang ceramah di samping kanan kiri kita ini. Nah, dia mengatakan boleh, tapi tidak banyak, hanya 1 atau 2 kali saja. Nah, bagaimana kesimpulannya? Ini kesimpulan terakhir. Kesimpulannya, bagi kita, ingat baik-baik, yang merasa tidak mungkin lagi datang ke tanah haram, Makkah, Madinah,
karena faktor ekonomi, faktor fisiknya. Bisa dipahami faktor ekonomi. Bisa jadi ini mungkin karena ini saja Ustaz, kita sudah menabung 30 tahun Ustaz, baru kita bisa berangkat. Banyak di antara kita menabung. Ada tukang sapu yang berangkat haji, ada tukang bubur yang berangkat haji, banyak yang berangkat haji, tapi mereka ekonominya pas-pasan, hasil tabungan berpuluh-puluh tahun lamanya. Artinya harapan mereka datang ke sini tidak ada lagi. Sehingga dikala mereka tidak ada harapan datang karena faktor ekonomi atau faktor usia, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji ini, banyak di antara kita yang umurnya 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas. Kalau seandainya kita mengira kita tidak akan lagi bisa datang ke tanah haram Makkah Madinah untuk menunaikan ibadah yang mulia, maka silahkan dia melakukannya. Bisa dipahami? Tapi bagi kita yang masih muda, alhamdulillah harta berkecukupan, maka jangan lakukan. Kenapa demikian? Karena kemarin kita menyebutkan hadis Nabi SAW, orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian nanti dia pulang, melaksanakan kembali ibadah umrah, kemudian dia pulang, umrah lagi, pulang lagi, umrah lagi. Ingat, ada dua yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, dihapuskan dan digugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, dihilangkan rasa fakir dari dirinya. Dia tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Artinya ibadah yang mulia ini tidak akan membuat orang miskin. Karena itu merupakan janji dari Nabi SAW. Bisa dipahami? Artinya bagi kita yang masih memiliki kesanggupan, kemampuan, masih bisa menabung. Insya Allah saya kalau menabung 2 tahun saya bisa berangkat lagi. Jangan lakukan. Karena apabila kita sudah misalnya dalam satu perjalanan, kita umrah 1 kali, bahkan tiap hari. Sehingga kita umrahnya 30 kali. Kita tidak ada lagi niat atau minat untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun berikutnya setelah kita pulang. Bukankah perjalanan yang paling indah adalah perjalanan ke kota Makkah dan Madinah? Bukankah ke Makkah Madinah akan menambah iman dan takwa? Itu yang kita cari. Sehingga ikhwatul Islam kita untuk mulai perbedaan pendapat ini, bagi kita yang merasa ini mungkin yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir, maka silahkan. Tapi kalau seandainya kita masih diberikan kekuatan dan kita masih semangat untuk beribadah, maka pulang dulu, kumpulkan harta, kembali menabung, mendaftar, kemudian datang lagi melaksanakan ibadah yang mulia ini. Insya Allah jelas ya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, bagi mereka yang menggunakan visa ziarah atau visa bisnis, kemarin kita telah jawab ya, visa bisnis apa hukumnya melaksanakan ibadah haji. Kita berbicara tentang undang-undang negara. Orang yang visanya visa bisnis di hotel Islam, berarti visanya bukan visa haji. Dan kita tahu, terutama di tahun-tahun terakhir ini, ibadah haji ini sangat berat sekali. Dan kita selalu mengatakan tahun kemarin, kemudian kita datang, karena tahun kemarin merupakan ibadah haji yang paling banyak kacaunya. Banyak yang meninggal di sana. Kenapa yang meninggal itu yang lansia? Kenapa mereka meninggal? Karena tidak ada tempat di Arafah, di Mina, dan di Musdalifah. Kenapa tidak ada tempat? Sudah digantikan oleh yang lainnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Kita terlepas daripada sah atau tidak. Orang yang umrah pakai apapun, orang yang haji pakai apapun, hajinya tetap sah. Tapi kita berbicara tentang peraturan negara. Bukankah di antara salah satu kewajiban kita mentaati pemerintah selama dia memerintahkan kita kepada kebaikan? Ya. Makanya Pak Islam kami yang ada di sini, kalau seandainya boleh pakai visa ziarah, maka kami tiap tahun akan haji. Tapi kami tidak boleh. Bukan kami saja, semua yang ada di sini tidak boleh tiap tahun haji. Minimal 1 kali 5 tahun. Artinya sama. Yang ada di dalam, yang ada di luar juga ada batasan waktunya. Kecuali ada pengecualiannya. Sebagaimana di kita juga ada pengecualiannya. Jadi jawabannya ikhwatul Islam, bagi kita yang menggunakan visa ziarah, semua Allah menerima amal ibadahnya. Tapi secara undang-undang maka itu tidak boleh. Baik itu undang-undang negara kita ataupun undang-undang negara sini. Tidak perlu kita sebutkan undang-undangnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau secara hukum kenegaraan. Tapi kalau secara agama itu ibarat nikah siri. Pernikahannya sah, tapi tidak terdata. Saya kalau bisa mohon maaf ya kalau jawabannya agak sedikit kasar ya, tapi itulah faktanya. Agar kita, karena orang yang melaksanakan ibadah haji ini banyak sekali orang Islam, dan kita ingin tertib ibadah hajinya. Orang Asia Tenggara itu terkenal dengan tertibnya. Itu ada di antara adab yang Allah lebihkan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Satu orang ke sana semuanya akan ikut. Itu di antara salah satu. Bahkan orang di sini senantiasa memujinya. Oh, dari mana? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan daerah-daerah yang ada di sana semuanya dipuji. Karena kita terkenal dengan tertibnya. Dan semoga sifat ini senantiasa melekat kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sana dan kepada semua kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi.
karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, atau sesuatu yang salah kami dalam menyampaikannya. Dan kita berharap kepada Allah, agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah. Kemudian kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya dijadikan hajjan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, dan dimudahkan kita serta diberikan kesehatan keberkahan dalam ibadah yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.